tahun 2020 kemarin, aku kenal sama seorang penulis cerita fiksi. Habis itu kita akrab, sharing-sharing. Pertamanya tuh online gitu, kayak di FB atau WA gitu. Lama-lama dia juga video animator, deket, akrab di media sosial gitu. Lama-lama akhirnya kita tahu ternyata kita satu kampus, bahkan pernah satu kelas, cuman gak ketemu gitu. Seiring berjalannya waktu ketemu, orangnya baik, tapi ada satu yang aku sembunyiin dari dia gitu. Ya mungkin ini kebiasaan buruk atau perilaku atau pemikiran buruk aku sebagai perempuan. Jadi kayak ketika punya hubungan sama orang, kayak aku mikirnya ke depan gitu, kayak asal usul, terus latar belakang dan lain sebagainya. Dan kebetulan orang ini adalah orang jauh gitu. Hal kedua adalah sebenarnya kayak meskipun deket, aku gak sepenuhnya punya perasaan yang sama kayak dia ke aku. Itu udah tahun 2021 lah, seiring berjalannya waktu kita saling dekat kemana-mana bareng. Sudah wajar banget semisal aku punya perasaan yang lebih gitu ya, dan dia kan ngomong kayak gitu, aku ngomong kayak gitu, cuman pada kenyataannya masih setengah gitu, perasaanku masih setengah saja, karena kayak masih nyangkut ke orang sebelum dia gitu. Cuman mungkin waktu itu adalah keputusan yang sangat egois membersamai seseorang, padahal kita masih setengah-setengah gitu perasaannya. Itu egois banget, kayak kita nggak mau ditinggal, kita aku pengen ditemenin, cuman perasaanku belum sepenuhnya gitu. Cuman waktu itu ya namanya juga kesalahan, aku tetap gak bilang sama dia gimana perasaanku yang setengah itu dan gimana keraguan aku sama asal usulnya dia. Lambat laun 2022 ada program KKN di kampus. KKN kemarin, untuk for your information, aku adalah tipe orang yang bad moodan parah, maksudnya mood swing banget. Nah, sedangkan KKN kemarin, karena kan konsepnya pengabdian kepada desa, jadi kayak memelihara mood yang bagus itu sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, aku sadar kayak kok makin hari ketika ada masalah sama orang ini berimbas ke kuliah aku juga. Di satu sisi aku juga masih setengah hati gitu kan, sejalan 2 tahun dari 2020 2021 22, kayak aku masih setengah hati, nggak bisa full gitu. Dan aku juga udah, curangnya aku di sini adalah aku udah mempersiapkan sebuah perpisahan dari dulu gitu. Jadi kayak pernah aku nanya, kira-kira kalau aku buat salah apa sih yang gak bakal kamu maafin, aku nanya gitu. Tujuannya ya ninggalin dia gitu ya. Nah di suatu hari waktu kayak aku kuliahku membutuhkan effort yang lebih banyak, menguras emosional dan lain sebagainya, punya aku dari mulai segi emosi, tenaga dan lain sebagainya. Aku memutuskan untuk berhenti di sana soal hubungan asmara ini gitu. Jadi kayak aku bilang ya udah ya, pokok waktu itu kita tengkar tuh, ya udah tengkar biasa, cuman dia gak pernah ada niatan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Cuman karena aku emang sudah menyiapkan semuanya dari dulu, karena aku mikir akan semakin egois banget kalau ini aku terusin, akan semakin jahat banget kalau aku kayak gini terus gitu loh. Karena ujung-ujungnya ya pasti bakal kayak gini, kayak ujung-ujungnya tetap aja aku bakal ninggalin orang ini dan nyakitin orang ini, soalnya kayak perasaanku masih setengah gitu loh, dan ini udah jalan 2 tahun.
kan kasihan. Cuman ya mau gimana lagi kan, namanya perasaan gak bisa dipaksain gitu, kayak gitu. Cuman kasihannya itu sih, kayak orang ini udah baik banget, dan lebih baik tidak sama aku yang nggak bisa membalas, yang nggak bisa ngasih perasaan tulus gitu loh. Kayak perasaanku hanya sebatas ngebalas kebaikan dia, dan aku tidak mau ditinggal sendiri kayak gitu waktu itu. Sebenarnya masih merasa bersalah sih, kayak ngebiarin dia pengen ketemu nggak aku temuin, dia ke kampus kayak gini gak aku hiraukan, dan lain sebagainya. Sebenarnya persoalannya adalah setidak adanya perasaan, sebisa bisanya orang move on. Yang namanya kangen gak akan ada obatnya. Jadi kayak, tapi ya kalau kangennya ini diturutin, disampaikan ke orang itu, bukan GR sih, cuman takutnya merusak proses ikhlasnya seseorang, yang kita nggak bisa ngukur udah sampai mana proses mereka. Jadi kayak kita biarin aja lukanya mengering sendiri-sendiri gitu. Lebih ke merasa bersalah sih, kayak kenapa bodoh banget gitu, kenapa nggak dari dulu, dari awal aja, jangan digubrisnya gitu, kenapa harus dijalanin dan akhirnya malah nyakitin pihak lain.